terima kasih Anda bersama kami di Kompas Sulsel. Saudara, peringatan HUT RI ke-72 memang selalu dinanti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sama halnya di Kota Makassar, berbagai persiapan dan juga acara terus dilakukan oleh masyarakat di Kota Makassar. Nah, saat ini memang juga bisa saya sampaikan bahwa di belakang saya sudah ada persiapan untuk pelaksanaan pengibaran bendera di atas Laut Makassar yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar. Nah, kira-kira apa sih tujuan dan juga seperti apa sebenarnya memaknai kemerdekaan dengan dilaksanakannya kegiatan yang unik ini? Sudah hadir bersama saya panitia dari pengibaran bendera di atas Laut Makassar ini adalah Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Bapak Abdul Rahman Bando. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, ini sepertinya sudah ramai sekali di belakang ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Sejak pagi ya, tadi. Kelihatannya antusiasme masyarakat bagus sekali. Sangat antusias untuk merayakan HUT RI ke-72 ini. Okay. Alhamdulillah. Jadi rencananya akan seperti apa pelaksanaan HUT RI di Anjungan Pantai Losari ini? Iya, jadi pertama saya mau jelaskan dulu mengapa kita bikin pengibaran bendera di laut. Baik. Selama ini, Pak Edwin, mindset kita itu menganggap Indonesia itu cuma daratan. Justru terbalik. Laut itu lebih dari 70% wilayah Republik Indonesia. Baik. Oleh karena itu, kita mau memperlihatkan kepada seluruh warga, seluruh penduduk, seluruh insan penduduk Indonesia bahwa wilayah kita itu melingkupi laut dan daratan. Nah, kemudian kami dalam momentum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tahun ini, kita ingin agar seluruh masyarakat pesisir dan pulau, terutama para nelayan, betul-betul juga ikut merasakan bagaimana Indonesia ini merdeka, gitu. Kira-kira seperti itu. Sehingga hari ini menjadi peserta upacara utama adalah para nelayan yang kami hadirkan dari seluruh perwakilan pulau-pulau yang ada di Makassar bersama dengan pesisir. Seluruh nelayan, Pak ya? Seluruh nelayan. Ya. Kita hadirkan dari perwakilan nelayan dari seluruh wilayah yang ada di Makassar ini, terutama wilayah pesisir dan pulau-pulau. Mengapa kami hadirkan nelayan? Nelayan 72 tahun kita merdeka, rasa-rasanya yang selalu memeriahkan HUT itu adalah orang di daratan. Maka saya mau supaya orang-orang di pesisir, orang-orang di pulau-pulau juga ikut bergembira dengan HUT kemerdekaan kita kali ini. Dan mereka kita libatkan. Mereka akan menjadi peserta upacara inti di laut. Saya hadirkan mereka hari ini dengan formasi 17, 8, 45, 72. Jadi 142 nelayan bersama dengan perahunya. Bersama dengan para kelompok-kelompok nelayan. Kita hadirkan menjadi peserta upacara. Biar mereka merasakan bahwa betul-betul kita ini sudah merdeka. Jadi memang pemerataan ya? Pemerataan. Saya sangat tertarik dengan perkataan Bapak bahwa memang perayaan itu bukan hanya harus di daratan saja. Ya. Para nelayan juga selalu berada di laut juga memang punya hak untuk merayakan kemerdekaan. Mas Edwin ingat, dari SD, SMP, SMA sampai kita sarjana, di mana kita lakukan perayaan HUT? Selalu di darat, bahkan di lapangan luas. Kapan kita lakukan di pesisir dan pulau? Bahkan kapan kita lakukan di laut? Kali ini kami lakukan di laut. Baik, jadi ini juga istilahnya adalah bagaimana juga menghargai mungkin ya profesi dari nelayan-nelayan kita yang ada di laut. Banyak makna yang kita bisa petik dari ini. Pertama, bahwa nelayan itu ada. Nelayan itu punya jasa. Dan laut itu sumber kehidupan. Hari ini kami angkat tema, nelayan kirimkan kita ikan ke darat. Dari laut nelayan kirimkan kita ikan. Jangan kirimkan mereka sampah ke laut. Coba bayangkan. Begitu baiknya jasa-jasa nelayan mengirimkan kita ikan sehingga kita di darat ini hidup bergizi, hidup sehat, hidup cerdas-cerdas. Anak cucu kita cerdas. Dari mana itu? Dari nelayan yang mengirimkan kita ikan. Tapi kita tidak sadar masih banyak kelakuan-kelakuan warga di daratan yang membuang sampah sembarangan, yang pelan-pelan itu akan dibawa oleh aliran air mulai dari drainase, masuk ke kanal, masuk ke sungai hingga bermuara ke laut. Apa yang terjadi? Sampah-sampah menumpuk di laut dan akhirnya nelayan kesulitan mendapatkan ikan. Karena populasi ikan bisa menurun, bisa mencemari bahkan dan bisa merusak kesehatan. Ini berarti satu sentilan juga ya untuk masyarakat yang biasanya sembarangan apalagi ke laut gitu Pak ya. Saya sengaja mengangkat tema ini biar menjadi terpanggil kita bahwa kita harus sadar. Ternyata selama ini kita hanya merasakan enak ketika ikan ada di meja makan. Kita lupa dari mana tuh ikan.
Kita lupa siapa yang mempertaruhkan nyawa sehingga ikan itu hadir di meja makan. Nelayan mempertaruhkan nyawanya dengan melawan arus laut, ombak, badai, matahari panas. Mereka tidak kenal itu. Demi siapa? Demi warga bangsa yang ada di darat. Walaupun memang mereka profesi dan mencari nafkahnya di situ, tapi sesungguhnya secara tidak sadar mereka telah berkontribusi banyak untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Berarti memang ada makna lain ya Pak yang ingin diangkat dari pelaksanaan pengibaran bendera di atas laut Besar ini. sekali makna-makna yang sengaja kita ingin angkat, bahwa yang lain maknanya adalah bahwa laut ini adalah sumber kehidupan dan bisa berkontribusi besar dengan kekayaan yang terkandung di dalam laut ini. Baik. Untuk membangun bangsa. Tapi kalau di usia Indonesia merdeka 72 tahun, Ya. Makassar juga sudah terus bertransformasi menjadi kota yang besar. Secara umum, bagaimana sebenarnya kesadaran masyarakat kita nih Pak terkait dengan misalnya membuang sampah di laut? Apakah memang sekarang ini sudah dalam tahap yang membaik atau memang masih kritis, istilahnya masih perlu banyak sekali sosialisasi dari pemerintah untuk bisa mencegah itu? Progres perbaikan dan penyempurnaan sangat jelas di Makassar ini. Dalam 3 tahun terakhir kita lihat, tagline Bapak Wali Kota itu kan lihat sampah ambil, ya. Kemudian dibuktikan dengan 3 tahun berturut-turut kita meraih Adipura. Ini kan berarti luar biasa perbaikan. Tetapi kita belum puas dengan itu. Kita tidak boleh berhenti. Karena ingat, sampah itu akan ada sepanjang peradaban manusia itu ada. Tidak ada itu suatu pemerintah yang bisa menghentikan sampah. Benar. Selama kita masih hidup dan beraktivitas, maka sampah itu akan ada. Oleh karena itu, yang mau dibangkitkan sekarang adalah kita semua harus sadar bahwa bolehlah kita hasilkan sampah, tapi kita semua harus juga ikut terlibat menangani sampah ini. Mulai dari diri pribadi, mulai dari rumah tangga terkecil, sampai komunitas warga dan kota, negara bahkan. Berarti memang masalah sampah itu juga masih menjadi PR untuk Indonesia ya, mungkin Seluruh dunia, seluruh dunia juga bahkan. Ya. Data yang saya pegang sekarang ini, kalau kita bicara dengan sampah laut, nomor 1 kontribusi sampah laut itu Cina. Ya. Nah, mungkin karena penduduknya Paling terbesar di dunia. Tapi nomor 2 kita. Indonesia. Ini berdasarkan data. Baik. Ya, ini kan menarik Pak. Menarik dan sekaligus menyedihkan. Tetapi memang mengapa besar kita berada pada posisi kedua, karena memang negara terpanjang garis pantai kedua di dunia ini adalah Indonesia. Itu mungkin salah satu juga. Tidak semua sampah di Indonesia ini lahir dari penduduk Indonesia. Boleh jadi dari negara tetangga, tetapi karena dibawa oleh arus laut, hadirlah kita, termasuk di Makassar ini. Makassar juga salah satu yang saya atas perintah Bapak Wali Kota, 3 tahun terakhir kita gencar, bahkan kita membuat namanya perahu angkat dan angkutan sampah kita. Itu yang ada di belakang kita, nanti kita bisa lihat. Pattasaki, itu tugasnya adalah mengangkat dan mengangkut sampah dari laut ke darat. Baik. Nah ini terus kita lakukan, dan kalau kita tidak sadar, pada saatnya nanti ikan-ikan di laut itu akan berkurang, dan nelayan kita akan kehilangan mata pencaharian. Baik, kita akan jeda dulu Pak. Ini memang sangat menarik bagaimana tentang pemaknaan yang ingin ditunjukkan oleh pemerintah Kota Makassar dengan melaksanakan pengibaran bendera di atas laut. Bukan hanya tentang euforia belaka Pak ya, tapi banyak makna-makna mendalam yang akan dihadirkan. Saya akan kembali dengan Anda usai jeda, tetaplah di Kompas Sulsel. Lengkapi khazanah informasi Anda dengan rangkuman peristiwa besar dari seluruh penjuru dunia dalam sepekan. We do need to learn and frankly keep on learning. First, taking the country to war should always be a last resort. I saw 3. Like while we was running, like they just kept shooting. It's coming. We don't know where it's coming from. Dunia dalam sepekan. Setiap Sabtu pukul 7 malam di Kompas TV. Ekonomi. Soal bagaimana harga bahan pokok bisa terjangkau di kantong rakyat. Tapi juga soal bunga kredit supaya cicilan tidak makin pahit.
Pada akhirnya, ekonomi membantu mencapai impian kita dengan buka usaha atau liburan kemana saja. Kompas Bisnis, panduan arah bisnis Anda. Berbagai peristiwa penting kami hadirkan dengan tegas. Ragam informasi kami paparkan dengan terarah. Semua kami beritakan dengan tajam dan aktual. Berita utama setiap Selasa pukul 7 malam, Rabu dan Kamis pukul 8 malam di Kompas TV. Peristiwa penting tak hanya terjadi di ibu kota negara. Berbagai daerah di seluruh Indonesia pun memiliki potret yang layak diberitakan. Ikuti perkembangan berbagai hal dari seluruh pelosok negeri dalam Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore di Kompas TV. Bingung mau jalan-jalan kemana? Pusing nentuin makan di mana? Yuk, cari referensi makan dan jalan-jalan yang asik dan seru. Bareng Akbari Majid dan kawan-kawan. Jalan-jalan. Let's go. Jalan-jalan. Setiap Sabtu pukul 10:30 pagi di Kompas TV. Banyak informasi, tapi belum tentu berita. Tak hanya menjadi duta Pancasila, Kementerian Pertahanan rupanya juga mengangkat Saskia Gotik jadi dokter klinik Pancasila. Menggali keakuratan dari setiap fakta yang ada. Nama Menteri Bu Megawati. News or Hoax. Kamis dan Jumat pukul 2:30 sore di Kompas TV. We are many Indonesia. Perjalanan tim Ring of Fire Adventure menjelajahi wilayah timur Indonesia. Bergulat dengan beratnya medan. Keteguhan dan kerja keras terbayar dengan pesona alam yang membentang di depan mata. Ring of Fire Adventure setiap Sabtu pukul 10 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Di sesi dialog ini kami masih membahas tentang bagaimana perayaan HUT RI ke-72 di Kota Makassar. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali tentang bagaimana sebenarnya makna yang ingin ditunjukkan oleh pemerintah Kota Makassar dengan melaksanakan pengibaran bendera di atas laut oleh Bapak Abdul Rahman Bando, Kepala Dinas Perikanan dan juga Pertanian Kota Makassar. Sangat menarik tentang bagaimana penghargaan tentunya ya kepada nelayan. Jadi saat ini kita kembali merefleksikan diri bahwa memang kesejahteraan itu bukan hanya untuk orang di darat ya Pak ya. Yeah. Bahkan di laut pun memang juga harus masyarakat di laut pun juga memang harus mendapatkan itu. Oke. Indonesia merdeka 72 tahun kembali lagi. Makassar juga kembali lagi terus bertransformasi, terus melakukan perbaikan-perbaikan. Namun makna yang paling ingin ditujukan di tahun ini, apa yang ingin ditunjukkan oleh pemerintah Kota Makassar dan terus melakukan perbaikan untuk bidang itu, Pak? Yang pertama tadi mengenai bagaimana pengendalian sampah laut. Tetapi jadi sampah masih jadi pokok utama ya untuk pemerintah. Memang kita ini fokus utamanya. Tetapi yang kedua, populasi manusia ini terus bertambah. Indonesia sudah 261 juta jiwa. Makassar sudah 1,8 juta. Ya. Baik. Dan kalau kita tidak menjaga sumber-sumber pangan kita, baik di darat maupun di laut, maka kita pada saatnya nanti bisa krisis pangan. Maka itu, laut ini harus kita jaga, karena laut ini adalah sumber kedaulatan pangan. Sumber kedaulatan pangan. Tadi saya katakan laut adalah sumber kehidupan. Dari lautlah kita peroleh ikan, dari laut kita peroleh rumput laut, dari laut kita peroleh berbagai macam bahan-bahan pangan. Maka itu kita harus menjaga kelestariannya. Laut memang luas yang kita miliki, tapi kalau kita tidak jaga kelestariannya, nanti laut itu bisa saja tinggal isinya air yang rasanya asin, tapi tidak ada lagi ikannya.
Oleh karena itu, jangan dikira yang mau menjaga laut itu cuma nelayan. Orang di darat juga harus terlibat. Nah, ini memang luas makna mengapa kami lakukan hari ini. Oke, tapi mungkin begini, kalau kita melihat bagaimana misalnya pemerintah Kota Makassar memang ingin sangat concern terhadap dengan bagaimana melindungi laut sendiri. Kalau kita bisa membandingkan misalnya Pak, dengan daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan lah ya. Makassar kan adalah satu kota yang terus berkembang. Bahkan mungkin bisa dikatakan salah satu kota dengan pantai yang terindah karena banyak pembangunan. Tapi apakah misalnya pembangunan ini justru tidak akan misalnya memberikan dampak negatif gitu kepada biota laut ketika banyak pembangunan dilakukan di sepanjang pantai atau di laut-laut Kota Makassar? Ya. Jadi pemerintah kota di dalam melakukan proses pembangunan itu mempunyai standar-standar SOP yang jelas. Kita mempunyai kajian. Bapak Wali Kota telah membuat tim, memiliki tim yang solid dan lengkap. Ada dinas yang menangani lingkungan hidup, ada dinas menangani perikanan, ada dinas menangani tata ruang. Setiap kebijakan pembangunan pasti penuh pertimbangan dan analisis. Bahwa kemudian ada dampak-dampak yang muncul, pasti ada. Tapi dampak negatif itu harus mampu diminimalisir dan lebih dominan pada dampak-dampak positifnya. Tidak ada suatu kebijakan pembangunan, tidak ada suatu pelaksanaan proses pembangunan yang tidak memberikan dampak-dampak negatif. Tetapi bagaimana diminimalisir? Kita membangun rumah pribadi saja, pasti akan terganggu kebersihan di rumah tangga kita, akan terganggu kenyamanan di rumah kita. Tapi setelah itu nanti akan kita hasilkan rumah tangga yang bersih, rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang indah. Kira-kira begitulah membangun kota. Jadi tidak bisa kita mengatakan, katakanlah ini sekarang di depan kita lagi bangun lagi Anjungan, dalam rangka bagaimana muka Makassar ini lebih cantik lagi. Makassar ini sebagai kota waterfront city, kota yang berhadapan langsung dengan laut. Pak Wali Kota akan menata terus mukanya Makassar ini. Sekarang ada ketidaknyamanan kita dengan pagar-pagar ini kan. Tapi kira-kira 2-3 minggu ke depan kita akan rasakan kenyamanan yang luar biasa di sini. Kira-kira itu bayangan yang bisa saya. Oke. Nah, secara umum saya ingin menanyakan, apakah memang ada data begitu dari baik dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar atau mungkin data umum dari pemerintah Kota Makassar, indeks kebahagiaan warga Makassar saat ini seperti apa sih, khususnya untuk lautnya, untuk public space-nya atau public area-nya seperti apa? Ya, kalau kita lihat data terakhir, indeks kebahagiaan Kota Makassar itu berada di atas angka rata-rata nasional. Ya, jadi kita tidak hanya fokus pada satu spot saja, misalnya satu kecamatan atau satu wilayah, tapi ini rata-rata. Itu kita berada di atas angka rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah itu berada pada rel yang benar. Ya, dibuktikan dari tanggapan secara mayoritas masyarakat. Bahwa kemudian ada tentu masyarakat yang belum merasa sangat puas. Ya kita maklumi. Nah itu kan masih banyak yang mengeluh biasanya di sosial media, misalnya masih ada beberapa daerah yang katanya jalanannya misalnya masih kurang bagus, sampah-sampah masih ada, lalu mungkin hal-hal seperti keamanan itu begal-begal juga masih ada. Itu gimana dong Pak? Tetapi kan kita melihat dari rata-rata itu berada di atas angka nasional. Berarti apa yang kita lakukan sudah benar. Tetapi belum semua harapan warga masyarakat kita penuhi. Belum semua harapan warga masyarakat kita penuhi. Itu wajar. Tapi proses pembangunan berjalan terus. Pemerintah terus melakukan konsolidasi dan komunikasi serta aksi-aksi pembangunan. Dan saya kira kalau misalnya dari sisi keamanan, sekarang Makassar tingkat keresahan karena faktor keamanan itu makin menurun. Ya. Memang masih ada orang menyebut kata begal, tetapi persentasenya makin hari makin tertekan. Ini kan berarti kebijakan Bapak Wali Kota ini sudah cukup bagus. Jadi memang ternyata di momen usia 72 tahun kemerdekaan Indonesia memang berbagai transformasi terus dilakukan ya pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakatnya, Pak. Benar seperti itu? Benar. Untuk dipahami bahwa inovasi, kreativitas dan produktivitas pemerintah, kalau dia stabil, itu berarti tidak ada kemajuan. Harus ada grafiknya
naik. Baik. Dan itulah yang dilakukan pemerintah kota di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Ramdan Pomanto dan Bapak Samsul Rizal. Baik. Sekarang. Baik. Terima kasih banyak Pak Abdul Rahman Bando telah Terima bergabung kasih. bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih Nanti Kompas kita TV. akan bersiap-siap ya Pak ya, Siap. untuk melaksanakan upacara bendera yang sangat unik di atas laut yang juga sertakan makna. Terima kasih. Kita Terima tunggu kasih. kinerja lainnya dari pemerintah Kota Makassar Siap, yang lebih insya baik Allah. lagi untuk Insya Makassar. Dan saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah di Kompas Sulsel.